Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Ayo Mengaji Generasi Cerdas, Generasi Qur'ani. Nah, misalnya yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Ambil Al-Qur'annya, buka di Quran Surah Al-Ma'arij nomor surah ke-70. Ya, kita membahas di ayat ke-19 sampai dengan ayat ke-29. Nah, tadi disebutkan bahwasanya Al-Quran itu Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia. Nah, sekarang kita lihat nih yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, yakni Quran surah Al-Ma'arij di ayat ke-19. Agar kita bisa mengambil ibrah hikmah dari setiap apa yang kita baca, kita tadabburi sehingga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di ayat ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu, kata Allah, innal insan. Jadi sesungguhnya manusia khuliqa, diciptakan halu'a, dengan penuh keluh kesah. Nah, ayo siapa yang sering mengeluh nih? Ya, jadi memang manusia itu, kata Allah, ya, diciptakan bersifat suka mengeluh, ya. Jadi manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh. Nah, itu memang sudah kodratnya manusia. Kita ini sering mengeluh, ya. Dikasih hujan mengeluh, ya, dikasih panas mengeluh. Nah, itulah manusia. Dikasih uang THR mengeluh, kurang banyak, nggak dikasih apa lagi. Nah, itu manusia. Jadi kita sering mengeluh karena memang kata Allah, innal insana khuliqa halu'a. Jadi sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat ya suka mengeluh, kata Allah. Lalu di ayat ke-20, idza massahu syarru jazu'a, kata Allah. Apabila ditimpa kesusahan, ya. Jadi manusia itu apabila dia ditimpa kesusahan, idza massahu syarru jazu'a. Jadi dia berkeluh kesah. Nah, itu manusia. Diberikan kesusahan, Allah uji dengan kesusahan, dia berkeluh kesah. Ailah, ya. Kenapa seperti ini? Pokoknya mengeluh lah. Mengeluh sebagai bentuk tidak menerima apa yang sedang dihadapi. Itulah manusia. Jadi kan jangankan kesusahan, kadang diberikan kenikmatan saja manusia tetap mengeluh. Ya, apalagi diberikan ujian kesusahan. Nah, jadi ya itulah manusia, ya, karena memang awal kata Allah manusia itu diciptakan ya sifatnya mengeluh. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita lihat pada ayat selanjutnya di ayat ke-21. Apa kata Allah? Idza massahul khairu manu'a. Dan apabila mendapat kebaikan, ya jadi kebaikan di sini adalah maksudnya khairu di sini adalah harta. Jadi apabila mendapatkan kebaikan harta, ya, manu'a, dia kikir. Ya, itu manusia. Ya, apabila diberikan kebaikan harta, mendapatkan banyak harta, dia kikir. Nah, ini Allah berikan gambaran manusia. Tapi kata Allah, illa musallin. Ada kecualinya. Siapa yang tidak melakukan itu, siapa yang tidak penuh keluh kesah, siapa yang tidak ketika dia diberikan harta yang banyak dia tidak kikir, ada kata Allah, illal musallin. Pada ayat ke-22 kata Allah, kecuali, ya, apa kata Allah? Orang-orang yang melaksanakan sholat. Loh, kenapa orang yang melaksanakan sholat? Nah, jadi kalau kita hayati, kalau kita kaji filsafat sholat atau falsafah daripada sholat itu, maka akan melahirkan pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang peduli, pribadi-pribadi yang tidak kikir atas apa yang ia miliki. Karena di dalam sholat itu, kalau kita faham, ya, mulai dari bacaan, contoh sedikit nih, misal innal salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa artinya? Sungguhnya sholatku, salat yang kita lakukan, ibadahku, inna salati wa nusuki wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, apa? Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Tuhan. Jadi bukan milik kita. Kita hidup ini hanya untuk Tuhan, hanya untuk mengabdi kepada Tuhan. Kita hanya sebagai hamba. Maka kita tidak akan, ketika diberikan harta yang banyak, kita nggak akan kikir, karena kita ini hanya sementara sebagai bentuk penghambaan kepada Tuhan.
Lalu apalagi nih kita pahami filsafat solat. Ketika kita ruku, ketika kita sujud, lalu ada makna sosial kemasyarakatan ketika kita mengucapkan salam, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Artinya apa? Kita peduli ya terhadap sesama manusia yang ada di sebelah kanan kita, yang ada di sekitar kita. Lalu kita peduli juga kepada sesama manusia yang ada di tetangga kita dan sebagainya. Itu maksud sedikit secara sederhana. Jadi kalau kita faham dengan solat, maka wajar kata Allah, illal musallin, kecuali orang yang melaksanakan solat. Ketika solatnya benar, maka dia tidak akan menjadi kikir, dia tidak akan pernah berkeluh kesah. Nah itu. Nah, jadi orang yang benar solatnya, orang yang melaksanakan solat, maka dia tidak akan pernah berkeluh kesah. Apapun yang terjadi, dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Bersyukur kepada Allah atas setiap keadaan. Karena duka pun Allah uji dengan sesuatu yang tidak mengenakkan. Musibah duka, tetap Allah itu lebih banyak memberikan nikmat dibanding duka tadi, sesuatu yang tidak mengenakkan. Nah, maka orang yang sholat, ya kategori orang yang beriman, pasti dia tidak akan pernah mengeluh dalam setiap keadaan. Ketika diuji dengan sesuatu yang tidak mengenakkan, dia sabar. Itu orang yang sholat. Dan ketika diuji dengan sesuatu yang mengenakkan dengan bahasa simbolik harta, dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat hidup ini adalah untuk mengabdi, menghambakan diri kepada yang maha kuasa. Maka ketika Tuhan menciptakan manusia, ada perdebatan dengan para malaikat. Tujuannya apa? Karena malaikat tahu manusia ini ragamnya, ya. Tetapi maksud daripada penciptaan itu tidak lain dan tidak bukan adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ini kata Allah kecuali untuk liya'budun, menghambakan diri kepada, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kurang lebih hikmah yang bisa kita ambil, ya, yang ibrah yang bisa kita ambil atas apa yang kita baca. Mudah-mudahan ya kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita tidak menjadi orang yang terus mengeluh. Ya, mengeluh, dikit-dikit mengeluh. Tetapi ketika kita diuji dengan sesuatu yang tidak mengenakkan, kita bersabar. Dan ketika diuji dengan sesuatu yang mengenakkan, apa saja harta, jabatan, kesenangan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baik, bisa di rumah dan teman-teman. Sekarang kita lihat ya. Di ayat ke-19 ya sampai dengan 29. Dan tentunya bisa di rumah teman-teman kita sudah siap untuk membaca, tetapi akan kita baca setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Quran.